Negara macam apa sebenarnya Iran itu? Iran, atau nama resminya Republik Islam Iran, adalah sebuah negara yang sering sekali disalahpahami oleh dunia luar. Banyak orang hanya mengenalnya dari berita konflik, ketegangan politik, atau isu nuklir. Padahal, kalau kita melihat lebih dalam, Iran adalah negeri yang menyimpan lapisan sejarah, kekuatan, budaya, dan sumber daya yang jauh lebih kompleks daripada sekadar stereotip yang selama ini beredar. Iran, yang sebelum tahun 1935 lebih dikenal dengan nama Persia, sesungguhnya adalah salah satu negara paling unik di kawasan Asia Barat. Di balik citranya yang keras, negara ini memiliki banyak hal yang mengejutkan. Iran adalah negara Muslim dengan basis industri yang sangat besar. Populasinya termasuk yang terbesar di Timur Tengah. Negara ini juga memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia, cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, serta cadangan mineral yang sangat kaya. Cadangan tembaganya termasuk yang terbesar di dunia, cadangan biji besinya juga masuk jajaran teratas, dan industri bajanya bahkan menempati posisi penting secara global. Bukan cuma itu. Iran juga dikenal sebagai produsen mobil terbesar di Timur Tengah, dengan produksi yang masuk jajaran atas dunia. Dari sisi militer, Iran termasuk salah satu negara dengan kekuatan tempur yang diperhitungkan. Negeri ini memiliki gudang rudal balistik terbesar di kawasan Timur Tengah, kemampuan pengembangan drone yang sangat menonjol, dan struktur pertahanan yang berbeda dari banyak negara lain. Sistem militernya berdiri di atas dua kekuatan utama, yaitu Tentara Reguler Republik Islam dan Pengawal Revolusi, yang masing-masing memiliki komponen darat, laut, dan udara sendiri. Semua itu berada di bawah otoritas pemimpin tertinggi, yang menjadi pusat keputusan strategis negara. Kalau kita beralih ke sektor pertanian, Iran juga tidak kalah menarik. Sumber daya pertaniannya dibentuk oleh iklim dan bentang alam yang sangat beragam. Tanah suburnya memang tidak mendominasi seluruh wilayah, tetapi cukup luas untuk menopang beragam komoditas penting. Iran adalah produsen saffron dan pistachio nomor 1 di dunia. Produksi delimanya juga berada di jajaran teratas dunia. Dalam sejarah modern, Iran juga pernah dikenal sebagai salah satu eksportir utama kaviar liar dunia. Lalu bagaimana dengan warisan budayanya? Disinilah Iran semakin menunjukkan wajah aslinya. Negeri ini memiliki 24 situs warisan dunia UNESCO, jumlah yang menempatkannya di posisi teratas secara global. Dari sisi kesejahteraan sosial pun, Iran punya banyak hal yang menarik perhatian. Pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun gratis, kuliah sarjana negeri juga digratiskan, layanan kesehatan dasar disediakan oleh institusi publik, dan energi disubsidi besar-besaran, termasuk harga bensin yang sangat murah dalam kuota tertentu. Subsidi untuk kebutuhan rakyat juga cukup luas. Tetapi di saat yang sama, Iran juga menghadapi tekanan berat. Sanksi eksternal jangka panjang telah memukul ekonomi domestik. Pendapatan per kapita relatif rendah, pendapatan bulanan masyarakat biasa terbatas, harga kebutuhan harian cukup tinggi, dan daya beli rakyat pun melemah. Selain itu, Iran juga sedang menghadapi persoalan air yang sangat serius. Banyak desa di seluruh negeri mengalami kekurangan air, menjadikan krisis air sebagai salah satu tantangan nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Namun, kalau bicara soal Iran, ada satu kesalahpahaman besar yang sangat penting untuk diluruskan sejak awal. Orang Iran bukan Arab. Ini adalah poin paling mendasar. Iran tidak pernah menjadi bagian inti dari dunia Arab. Akar peradabannya jauh lebih tua dan berbeda, membentang lebih dari 2500 tahun ke belakang, menuju kejayaan peradaban Persia kuno. Etnis mayoritas di Iran adalah bangsa Persia. Bahasa resminya adalah Farsi, yang termasuk keluarga bahasa Indo-Eropa. Bahasa ini jauh lebih dekat dengan bahasa Tajik di Tajikistan dan memiliki kedekatan tertentu dengan ragam bahasa Persia di Afghanistan. Sementara itu, bahasa Arab berasal dari rumpun Semitik. Jadi, baik dari akar etnis, bahasa, maupun inti budayanya, Iran dan dunia Arab punya perbedaan yang sangat besar. Justru, Iran adalah salah satu pusat utama peradaban Persia kuno. Banyak simbol budaya yang kita kenal di dunia berasal dari warisan Persia. Permadani Persia yang indah, kucing Persia yang terkenal, kisah-kisah Persia yang menyebar ke seluruh dunia, hingga jejak kekaisaran besar yang pernah menguasai wilayah sangat luas. Semua itu adalah warna dasar asli Iran. Kalau kesalahpahaman ini sudah kita jernihkan, sekarang mari kita lihat Iran dari wilayahnya. Secara geografis, Iran terletak di jantung Asia Barat. Luas wilayahnya sekitar 1,645 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di dunia. Di utara,
Iran berbatasan dengan Laut Kaspia, dan di selatan terbuka ke Teluk Persia serta Teluk Oman. Garis pantainya mencapai sekitar 2.700 km. Posisi ini membuat Iran menjadi penghubung penting antara Timur Tengah, Kaukasus, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Karena itulah Iran sering disebut sebagai salah satu jembatan darat dan udara terpenting di Eurasia. Di darat, Iran berbatasan dengan banyak negara, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Irak, Turki, Armenia, dan Azerbaijan. Sementara di laut, Iran menguasai akses ke salah satu titik paling vital di dunia, yaitu Selat Hormuz. Selat ini dikenal sebagai salah satu tenggorokan energi dunia, karena sebagian besar perdagangan minyak laut global melewati jalur ini. Jutaan barel minyak mentah dan produk energi bergerak melewati perairan ini setiap hari, bersama sebagian penting perdagangan gas alam cair dunia. Karena itulah, posisi geostrategis Iran selalu menjadi perhatian besar dalam politik internasional. Lalu bagaimana dengan penduduknya? Jumlah penduduk Iran saat ini sekitar 88,5 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara berpenduduk terbesar di Timur Tengah. Dalam hal struktur masyarakat, Iran adalah negara muslim industrialis terbesar di kawasan. Sekitar 98% lebih penduduknya memeluk Islam, dan mayoritas besar berasal dari mazhab Syiah. Ini membuat Iran memiliki pola keagamaan yang berbeda dari banyak negara Timur Tengah lain yang mayoritas Sunni. Iran juga menjalankan sistem politik yang sangat khas, yakni teokrasi Islam. Dalam sistem ini, otoritas agama memiliki posisi yang lebih tinggi daripada otoritas sekuler biasa. Pemimpin tertinggi memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan negara. Sistem ini berakar kuat dari Revolusi Islam 1979, peristiwa besar yang mengubah arah Iran modern secara total. Meski begitu, tradisi Persia kuno tidak pernah hilang. Salah satu contohnya adalah Nowruz, perayaan Tahun Baru Persia yang berusia ribuan tahun dan jatuh pada titik balik musim semi. Festival ini berasal dari warisan kuno yang terkait dengan Zoroastrianisme, agama besar Persia kuno sebelum Islam. Sampai hari ini, Nowruz tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Iran. Iran juga memiliki populasi yang relatif muda. Sekitar 60% penduduknya berada di bawah usia 30 tahun, dengan rata-rata usia sekitar 32 tahun. Ini menjadikan Iran sebagai masyarakat yang energik, aktif, dan dipenuhi generasi muda. Secara etnis, Iran tidak homogen sepenuhnya. Etnis Persia memang menjadi kelompok terbesar, sekitar 61 hingga 65% populasi. Setelah itu ada Azerbaijan, Kurdi, lalu kelompok etnis lain seperti Lur, Baluch, Arab Iran, dan berbagai minoritas lainnya. Menariknya, meski sangat beragam, negara ini tetap mampu mempertahankan fondasi persatuan nasionalnya dalam jangka panjang. Sekarang mari kita masuk ke kehidupan rakyatnya. Mata uang resmi Iran adalah rial Iran. Kendaraan di sana berjalan di sisi kanan jalan. Namun hal yang paling terasa dalam kehidupan rakyat Iran adalah kontras antara sistem subsidi yang besar dengan tekanan ekonomi yang berat. Selama bertahun-tahun, sanksi eksternal, pelemahan mata uang, dan inflasi tinggi telah menggerus daya beli masyarakat. Menurut data beberapa tahun terakhir, PDB Iran berada di kisaran ratusan miliar dolar, dengan pendapatan per kapita yang menempatkannya dalam kelompok ekonomi berpendapatan menengah ke bawah. Pendapatan bulanan banyak pekerja biasa relatif rendah jika dibandingkan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, inflasi tahunan yang tinggi membuat biaya hidup terasa semakin berat. Beras, ayam, daging, sayuran, dan barang harian lain menyerap porsi besar pengeluaran rumah tangga. Bagi banyak keluarga, pengeluaran makanan bisa menempati lebih dari setengah total belanja bulanan mereka. Tetapi justru di tengah tekanan itu, sistem kesejahteraan Iran masih sering disebut sebagai salah satu yang paling menonjol di Timur Tengah. Pemerintah menyediakan 12 tahun pendidikan gratis, perguruan tinggi negeri dengan biaya sangat rendah atau gratis, bahkan beberapa kampus menyediakan dukungan tempat tinggal dan bantuan hidup. Tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Iran juga sangat tinggi. Yang menarik, lebih dari 60% mahasiswa di Iran adalah perempuan. Ini menunjukkan kontras yang sangat kuat antara citra luar Iran dengan kenyataan di sektor pendidikan. Kemampuan sains dan teknik Iran juga sangat menonjol. Setiap tahun, negara ini menghasilkan sangat banyak lulusan teknik dan sains terapan. Jumlah perguruan tinggi dan universitasnya juga besar,
dan beberapa lembaga pendidikan tinggi di Iran termasuk yang terbesar di kawasan. Di sektor kesehatan, institusi publik menyediakan layanan medis dasar gratis. Pemerintah juga memberi subsidi untuk bahan pangan dan energi. Karena Iran kaya minyak dan gas, harga energi domestiknya telah lama dikenal sangat murah, termasuk bensin yang harganya salah satu terendah di dunia dalam skema kuota tertentu. Namun tentu saja, sanksi berkepanjangan juga membuat sektor medis menghadapi masalah, terutama pada obat-obatan canggih dan peralatan kesehatan tertentu. Untuk benar-benar memahami Iran, kita harus melihat akarnya dalam sejarah panjang. Iran adalah salah satu tempat lahir peradaban tertua di dunia. Jejak sejarahnya telah berlangsung lebih dari 5.000 tahun. Setelah peradaban awal seperti Elam, fondasi budaya Persia secara bertahap terbentuk. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Cyrus II mendirikan dinasti Achaemenid, yang kemudian melahirkan kekaisaran Persia yang sangat terkenal. Ini adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia, membentang dari lembah Indus di timur hingga Balkan di barat, dari Mesir di selatan hingga kawasan Kaukasus di utara. Pada masa puncaknya, kekaisaran Persia membangun sistem jalan, administrasi, dan moneter yang sangat maju untuk zamannya. Pengaruhnya terhadap tata pemerintahan Eurasia begitu besar dan terasa sampai berabad-abad sesudahnya. Setelah masa kejayaan itu, Iran mengalami banyak naik turun. Penaklukan oleh Alexander Agung, kekuasaan dinasti-dinasti penerus, kebangkitan kembali Persia dalam bentuk kekaisaran Parthia dan Sasania, lalu benturan panjang dengan Romawi dan Bizantium. Pada abad ke-7, ekspansi Islam Arab mengubah arah wilayah ini, dan Iran pun secara bertahap mengalami Islamisasi. Namun yang luar biasa, budaya Persia tidak hilang. Ia tidak larut begitu saja. Justru, Persia menyerap Islam dengan caranya sendiri. Bahasa Persia, adat, seni, sastra, dan tradisi lokal berpadu dalam sistem budaya Islam Iran yang khas dan berbeda. Itulah sebabnya Iran hari ini memiliki corak budaya yang sangat unik. Islam, tetapi tetap Persia. Religius, tetapi sangat berakar pada sejarah kuno. Sesudah itu, Iran juga mengalami invasi Mongol, pengaruh berbagai kekaisaran, dan pergantian dinasti lokal seperti Safawi, Zand, hingga Qajar. Memasuki zaman modern, Iran sempat berada di bawah bayang-bayang kekuatan asing, lalu bergerak menuju pembentukan negara modern. Pada tahun 1925, dinasti baru berdiri. Pada tahun 1935, nama Persia resmi diganti menjadi Iran. Kemudian pada 1979, Revolusi Islam menggulingkan monarki dan melahirkan bentuk negara yang kita kenal sekarang, Republik Islam Iran. Warisan sejarah yang sangat panjang itu hari ini terlihat jelas dalam situs-situs budayanya. Salah satu yang paling terkenal adalah Persepolis, bekas ibu kota seremonial Kekaisaran Achaemenid yang didirikan sekitar 518 sebelum Masehi. Meski telah berlalu lebih dari 2 milenium, tiang-tiang batu, relief, dan sisa-sisa keagungannya masih berdiri sebagai saksi kejayaan Persia kuno. Iran kini memiliki 24 situs warisan dunia UNESCO, dan sebagian besar adalah warisan budaya. Ada Pasar Gadae, Choga Zanbil, Tahte Soleman, Kota Kuno Yazd, dan banyak lagi. Yazd sendiri terkenal sebagai salah satu kota kuno terbaik yang masih bertahan, dengan jejak kuat tradisi Zoroaster. Api suci yang terus menyala di sana sering disebut sebagai simbol ketahanan spiritual Persia kuno. Kalau bicara soal seni dan sastra, Iran juga punya kedalaman yang luar biasa. Budaya Persia menghasilkan karya-karya puisi, musik, drama, kaligrafi, arsitektur, dan kerajinan tangan yang sangat kaya. Karpet Persia menjadi salah satu kerajinan tangan paling terkenal di dunia. Nilai artistik dan nilai koleksinya sama-sama tinggi. Permainan polo kuno juga diyakini berasal dari wilayah Persia. Jadi, Iran bukan hanya negara geopolitik, tetapi juga sebuah peradaban besar yang pernah dan masih terus memberi pengaruh budaya pada dunia. Dari sisi administrasi, Iran terbagi menjadi 31 provinsi, dengan ibu kota berada di Teheran. Menariknya, sepanjang sejarah, Iran telah berkali-kali memindahkan ibu kotanya, mencerminkan betapa berliku perjalanan politik dan sejarah negeri ini. Selain pembagian provinsi, Iran juga memiliki sistem regional untuk mempermudah pengelolaan wilayah yang sangat luas dan beragam. Tingkat urbanisasi Iran cukup tinggi, sekitar 76%. Sebagian besar penduduk tinggal di kota-kota besar dan kawasan metropolitan.
Dan kota-kota inilah yang menjadi wajah hidup Iran modern. Teheran, ibu kota negara, adalah kota terbesar di Iran. Terletak di kaki pegunungan di bagian utara tengah negara, Teheran merupakan pusat politik, ekonomi, budaya, dan transportasi utama. Landmark seperti Menara Azadi, Istana Golestan, dan Grand Bazar Teheran menunjukkan perpaduan antara Iran lama dan Iran modern. Mashhad adalah kota terbesar kedua dan salah satu kota suci terpenting di dunia Syiah. Setiap tahun, jutaan peziarah datang ke sana. Kota ini memiliki posisi religius yang sangat penting dalam kehidupan spiritual Iran. Isfahan, yang sering disebut setengah dunia, adalah salah satu kota paling indah di Iran. Alun-alun imam, jembatan-jembatan kuno, dan bangunan-bangunan berarsitektur Persia Islam menjadikan kota ini salah satu puncak kejayaan seni urban Iran. Lalu ada Shiraz, kota penyair dan mawar, yang dikenal sebagai kampung halaman para raksasa sastra Persia seperti Sa'adi dan Hafez. Kota ini juga sangat dekat dengan akar sejarah Persia kuno dan menjadi pusat budaya penting di Iran Selatan. Sekarang mari kita lihat salah satu fondasi terpenting Iran, sumber daya alamnya. Iran adalah salah satu raksasa energi dunia. Cadangan minyak terbukti termasuk yang terbesar di dunia, dan sebagian besar terkonsentrasi di sekitar Teluk Persia. Produksi minyaknya menjadikan Iran tetap penting dalam peta energi global. Cadangan gas alamnya bahkan termasuk nomor 2 dunia, dengan salah satu ladang gas terbesar dunia berada di wilayah South Pars. Bagi Iran, minyak dan gas bukan hanya komoditas, tetapi juga tulang punggung ekonomi dan sumber utama devisa negara. Namun selain energi, Iran juga sangat kaya akan sumber daya mineral padat. Negeri ini memiliki puluhan jenis mineral, menjadikannya salah satu negara paling kaya mineral di dunia. Cadangan tembaga, biji besi, barit, dan berbagai mineral lain memberi Iran fondasi industri yang kuat. Keunikan Iran juga dibentuk oleh kondisi geologinya. Negara ini berada di wilayah tabrakan lempeng Arab dan Eurasia, sehingga termasuk kawasan dengan aktivitas seismik tinggi. Gempa bumi besar telah berkali-kali mengguncang Iran dalam sejarah modern. Karena itu, persoalan mitigasi bencana menjadi bagian penting dari kehidupan nasional. Lalu bagaimana dengan pertanian? Meski sebagian wilayah Iran berupa dataran tinggi, pegunungan, dan gurun, pertanian tetap punya tempat penting. Iran adalah produsen saffron terbesar di dunia dan salah satu produsen utama pistachio. Kedua produk ini menjadi ikon pertanian Iran. Selain itu, berbagai buah-buahan, delima, anggur, dan hasil kebun lain juga memiliki peran besar dalam budaya pangan negara ini. Kalau kita bicara soal makanan Iran, kita akan menemukan satu dunia yang sama kayanya dengan sejarahnya. Masakan Iran dikenal dengan perpaduan rasa yang lembut tetapi kompleks. Ada rebusan delima dan kenari, hidangan terong asap seperti Mirza Ghasemi, berbagai olahan nasi berbumbu, kebab arang, hingga aneka pencuci mulut dengan aroma air mawar dan rempah Persia. Rasa manis, asam, gurih, dan harum sering berpadu sangat elegan. Teh juga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial Iran. Karena alkohol dilarang secara hukum, teh menjadi minuman utama dalam pertemuan keluarga dan keseharian masyarakat. Iran juga memiliki kekayaan hayati yang menarik. Di masa lalu, negara ini pernah sangat terkenal sebagai eksportir utama kaviar liar dunia. Meski kemudian konservasi sturgeon liar membatasi praktik tersebut, Iran tetap mempertahankan produksi melalui budidaya. Satwa liarnya juga beragam. Kucing Persia adalah salah satu hewan paling terkenal yang berasal dari wilayah ini. Macan tutul Persia menjadi satwa penting yang dilindungi. Dan yang paling langka, Iran termasuk sedikit tempat di dunia yang masih menjadi habitat Cetacea liar, meski populasinya kini sangat kritis. Secara topografi, Iran adalah negeri kontras. Rata-rata wilayahnya berada di dataran tinggi. Pegunungan membentang panjang, gurun luas menempati banyak bagian tengah, sementara daerah tertentu sangat subur. Di barat ada pegunungan Zagros yang membentang panjang dan membentuk karakter penting wilayah Iran bagian barat. Danau besar seperti Danau Urmia berada di bagian utara. Sungai Karun menjadi sungai terpanjang dan salah satu yang paling penting bagi pertanian dan kehidupan di barat daya. Di utara, pegunungan tinggi juga membentuk wajah Iran yang berbeda dari bayangan gurun yang biasa kita dengar. Di sanalah berdiri Gunung Damavand, puncak tertinggi Iran yang menjulang megah. Sementara di tengah negara,
Dataran tinggi Iran dan gurun-gurun seperti Dasht Telut menghadirkan suhu ekstrim yang termasuk paling panas di permukaan bumi. Menariknya, di saat gurun tengah sangat panas, kawasan pegunungan utara justru memiliki salju tebal dan bahkan lokasi ski terbaik di Timur Tengah. Jadi, Iran benar-benar mematahkan stereotip bahwa Timur Tengah hanya identik dengan pasir dan panas. Dataran Khuzestan dekat perbatasan Irak menjadi salah satu dataran rendah paling penting bagi pertanian Iran. Wilayah ini subur dan sangat strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Dari sisi iklim, Iran juga bukan negara dengan satu wajah cuaca saja. Iklimnya sangat kompleks. Ada iklim gurun, semi kering, Mediterania, hingga pegunungan tinggi. Sebagian besar wilayah mengalami musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin, dengan perbedaan suhu siang dan malam yang cukup besar. Kawasan Laut Kaspia lebih lembab dan hijau, wilayah tengah sangat kering, sedangkan daerah pegunungan utara memiliki karakter iklim alpine yang dingin dan bersalju. Jadi, setelah melihat semua ini, apa sebenarnya Iran? Iran adalah negeri Persia yang sangat tua, sebuah negara yang sering disalahpahami dari luar. Ia bukan sekadar simbol konflik Timur Tengah. Iran adalah negeri dengan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, populasi muda yang besar, sistem pendidikan yang kuat, akar peradaban yang bertahan ribuan tahun, sistem politik dan agama yang sangat khas, serta bentang alam yang penuh kontras. Dari reruntuhan agung Persia kuno hingga kehidupan kota-kota modernnya, dari gurun panas hingga gunung bersalju, dari puisi Hafez hingga ketegangan geopolitik masa kini, Iran memuat terlalu banyak lapisan untuk dipahami secara dangkal. Maka pertanyaannya sekarang, setelah mengenal Iran lebih dekat, apakah negara ini masih terlihat sesederhana yang sering digambarkan orang? Atau justru sekarang kamu mulai melihat bahwa Iran adalah salah satu negeri paling kompleks, paling tua, dan paling menarik di kawasan Asia Barat? Menurut kamu, hal paling mengejutkan dari Iran itu yang mana? Sejarahnya, budayanya, kekuatan militernya, sumber dayanya, atau justru identitas Persianya yang sering disalahpahami dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan kepoin sampai akhir. Kalau kamu suka, yuk dukung dengan like, subscribe, dan share, biar makin banyak yang merasakan manfaat dan inspirasinya. Sampai jumpa lagi, kepoin konten seru lainnya.